Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Junia Putri, NIM 2124 10 10 10 24, dan teman saya Safira Nurin Kolbi, NIM 2124 10 10 10 04, dari kelas Algoritma dan Pemrograman 1B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan program e-library guna mempermudah sistem manajemen perpustakaan. Yang pertama, kami akan memaparkan latar belakang. Perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari buku maupun non-buku yang disusun menurut suatu sistem tertentu. Dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna perpustakaan, tetapi tidak sebagian atau seluruhnya sebagai hak milik. Dari konsep tunggal ini, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan tempat berbagai jenis pengetahuan dan informasi penting bagi masyarakat, sehingga diperlukan sistem manajemen yang baik dan gedung yang sesuai untuk menjaga kualitas layanan perpustakaan. Masalah yang disebabkan oleh keadaan sebenarnya dari objek adalah: 1. Admin perpustakaan seringkali merasa kesulitan dalam pendataan buku yang tersedia. 2. Pendataan peminjaman buku perpustakaan masih dilakukan secara manual. 3. Belum adanya program layanan pesan pinjam yang memudahkan pengunjung perpustakaan dalam pencarian referensi. Dari permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk membuat sebuah program yang bekerja pada komputer, yaitu e-library. Program ini bertugas untuk memudahkan tugas admin perpustakaan dalam pendataan buku. Selanjutnya tujuan. 1. Menghemat ruang penyimpanan, waktu, dan layanan yang lebih fleksibel, sederhana, dan cepat untuk memaksimalkan layanan perpustakaan dengan informasi yang lebih relevan. 2. Memudahkan dalam mendata buku, jurnal, majalah, dan berbagai referensi belajar. 3. Untuk memberikan layanan informasi secara efektif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Batasan masalah. 1. Menggunakan bahasa pemrograman Python dalam pembuatannya. 2. Kemampuan sistem informasi ini memungkinkan admin perpustakaan untuk melakukan input data, menampilkan data, menyunting data, menghapus data, dan memperbarui data yang ada. 3. Program ini menyediakan daftar buku, data peminjam buku, pengembalian buku, menghapus buku, dan menambahkan buku. 4. Program ini berfokus pada pendataan buku perpustakaan. 4. Belum ada fitur terkait denda peminjaman dan hanya bisa diakses oleh admin perpustakaan. Selanjutnya, implementasi materi. 1. Fitur menu utama. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan fungsi atau def di dalam def menu utama. Kami menggunakan while loop, try, except, print, input, def, flowchart if, elif, dan operator. 2. Fitur tampilkan daftar buku. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan fungsi atau def di dalam def tampilkan buku. Kami menggunakan def, fprint, operator, dan loop for. 3. Tambah buku. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan fungsi atau def di dalam def tambah buku. Kami menggunakan def, operator, input, flowchart if, data collection dictionary dan list, dan loop for. 4. Fitur hapus buku. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan fungsi atau def di dalam def hapus buku. Kami menggunakan def, input, operator, dan loop for. 5. Lihat riwayat peminjaman. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan fungsi atau def di dalam def riwayat. Kami menggunakan def, data collection list, input, operator, fprint, loop for, try, dan except. 6. Fitur pinjam buku. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan fungsi atau def di dalam def pinjam buku. Kami menggunakan def, data collection list, dan dictionary, input, operator, flowchart if, dan condition true. 7. Fitur kembalikan buku. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan fungsi atau def di dalam def kembalikan buku. Kami menggunakan def, operator, input, data collection list, dan loop for. 8. Fitur keluar program. Pada bagian ini, kami mengimplementasikan def, input, operator, print,
dan common exit. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan outputnya jika kita jalankan program. Nah, maka akan muncul loading bar seperti ini. Loading bar tadi itu dari library TXDM, lalu muncul tampilan menu utama. Selamat datang di e-library. Ada 7 menu. Yang pertama tampilan buku, tambah buku, hapus buku, lewat peminjaman, pinjam buku, kembalikan buku, dan keluar program. Lalu user diminta untuk menginputkan menu yang ingin dia pilih. Misalnya saya ingin memilih tampilkan buku, maka inputkan nomor 1, maka akan muncul tampilan buku yang tersedia di perpustakaan. Ini contohnya. Nomor, judul buku, tahun terbit, penulis, dan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Lalu untuk menu kedua yaitu tambah buku. Nah, di sini akan ditampilkan lagi daftar buku. Lalu ada 2 pilihan lagi. Yang pertama tambahkan buku baru, dan yang kedua tambahkan buku yang sudah ada. Misal kita ingin menambahkan buku baru selain dari daftar ini, pilih menu yang ke-1, maka akan disuruh menginputkan judul buku, misalnya bukunya novel Dylan 1990. Tahun terbitnya saya ngarang ya, mungkin 2015 misalnya. Penulisnya P.D. Baik. Lalu masukkan kode bukunya. Kode bukunya misalnya 014 01 strip R. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan data buku berhasil dimasukkan. Tekan enter untuk kembali. Seperti ini bisa kita cek ketika kita mencet menu tampilkan daftar buku lagi. Maka buku yang tadi Dylan akan ditambahkan di dalam daftar buku. Yang paling bawah nomor 15 ini. Jumlahnya 1 ya. Nah, jika kita ingin menambahkan jumlah buku yang sama, kita ke menu tambah buku lagi. Misalnya di sini saya ingin menambahkan buku Laskar Pelangi, kan di sini jumlahnya masih 1. Saya ingin tambahkan lagi. Maka pilih tambahkan buku yang sudah ada. Nomor 2, masukkan nomor buku yang ditambahkan. Di sini kan Laskar Pelangi itu nomor urutnya 14 ya. Jadi 14. Nah, sudah. Kalau kita cek lagi, maka buku Laskar Pelangi jumlahnya bertambah menjadi 2. Tekan enter. Untuk menu yang ketiga yaitu menu hapus buku. Fungsinya untuk menghapus buku. Misalnya buku yang ingin saya hapus itu buku Dylan tadi. Kan tadi kodenya 014 01 R. Akan muncul buku berhasil dihapus. Jika kita lihat lagi di daftar, maka buku Dylan akan hilang karena sudah dihapus. Lalu jika ingin melihat riwayat peminjaman, pilih menu 4. Nah, di sini akan muncul nama dan nomor HP peminjam yang sudah pernah pinjam ke perpustakaan. Contohnya si Safira Nurin Kolbi ini sudah pernah meminjam di perpustakaan ini. Kita bisa cek nih, misalnya ngecek Safira. Nah, ini karena Safira belum memiliki tanggungan buku, maka tampilannya seperti ini. Pengunjung ini tidak memiliki tanggungan buku.
Lalu ada menu pinjam buku. Nah, misalnya namanya Safira Nurin Kopi. Nah, di sini itu ketika di menu peminjam, ketika kita memasukkan nama peminjam yang sudah pernah meminjam, maka akan langsung diminta untuk memasukkan kode buku. Tapi ketika misalnya peminjam itu baru pertama kali meminjam di perpustakaan, maka nanti tampilannya akan berbeda, bukan seperti ini. Contohnya ya. Misal pinjam buku, namanya berbeda, misalnya Nur Riza. Maka akan disuruh untuk memasukkan nomor HP, tidak langsung disuruh memasukkan kode buku yang ingin dipinjam seperti tadi. Itu. Jadi ini misalnya nomor HP-nya, saya ngarang aja ya ini. 30 615 21 misalnya. Lalu masukkan kode buku yang dipinjam, misalnya ingin pinjam buku 01 F. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan buku berhasil dipinjam. Tekan enter. Jika kita lihat di riwayat, maka nama Nurhalizah akan bertambah di tabel ini. Kita cek lagi, yang pertama tidak memiliki tanggungan buku. Nah, karena Nurhalizah ini baru saja meminjam, jika kita cek, nah maka akan muncul buku yang sedang dipinjam, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Muncul tanggal pinjamnya yaitu hari ini, tanggal 15 Desember. Nah, tanggal kembali ini itu adalah tanggal di mana peminjam ini harus benar-benar mengembalikan bukunya. Jadi kita buat maksimal pinjam buku di sini itu sebanyak 7 hari. Jadi seminggu setelah hari ini, tanggal 15, yaitu tanggal 22, Nurhalizah harus mengembalikan bukunya, sudah maksimal. Lalu juga ditampilkan kode buku yang dipinjam. Seperti itu. Nah, kembalikan buku. Soalnya tadi buku yang dipinjam Nurhalizah itu kan kodenya 00111 F. Jika berhasil, buku berhasil dikembalikan. Tekan enter. Jika kita lihat di riwayat lagi, kita cek, maka Nurhalizah tidak memiliki tanggungan buku karena sudah mengembalikan buku. Nah, seperti itu. Lalu ada fitur keluar program. Ya, seperti namanya, jika kita memencet ini maka akan keluar dari program. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.